Halo semua, kembali lagi bersama saya dan sekarang kita sudah berada di bab 4 perilaku organisasi tentang emosi dan suasana hati. Apa itu emosi dan suasana hati? Emosi dan suasana hati serta afeksi adalah tiga istilah yang sangat erat maknanya. Afeksi adalah istilah umum yang mencakup kisaran yang luas dari perasaan yang dialami seseorang, mencakup emosi dan suasana hati. Emosi itu sendiri adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu, sedangkan suasana hati adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan sering muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Ciri-ciri emosi adalah disebabkan oleh peristiwa spesifik, sangat singkat durasinya, spesifik dan banyak, seperti marah, takut, kesedihan, jijik, terkejut, dan masih banyak lagi. Biasanya diikuti dengan ekspresi wajah yang jelas, serta berorientasi kepada tindakan. Sedangkan ciri-ciri suasana hati adalah penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas, bertahan lebih lama dari emosi, lebih umumnya tidak diindikasikan oleh ekspresi yang jelas dan bersifat kognitif. Apa fungsi emosi? Fungsi emosi adalah untuk mendorong kita berpikir secara rasional. Seorang ilmuwan, Carl Sagan, pernah menulis, saat kita memiliki emosi-emosi yang kuat, kita bertanggung jawab karena membodohi diri kita sendiri. Sebagai contoh, Phineas Gage adalah seorang pekerja lintasan kereta api di Vermont. Suatu hari di bulan September, sebuah tongkat besi berukuran 3 kaki 7 inci melayang mengenai dagu kiri bawahnya dan menembus tengkorak atas kepalanya akibat suatu ledakan. Secara mengejutkan, Gage mampu bertahan dari luka itu. Ia mampu membaca dan berbicara, serta mendapat hasil yang baik pada tes kognitif di atas rata-rata. Meskipun begitu, ia sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk merasakan emosi. Ketidakmampuan Gage untuk mengungkapkan emosi pada akhirnya merenggut kemampuannya untuk bernalar. Sebagai hasilnya, ia seringkali berperilaku yang tidak terprediksi dan bertentangan dengan minat pribadinya. Gage berpindah dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain hingga akhirnya bergabung dalam suatu sirkus. Contoh dari Phineas Gage ini dan cedera otak lainnya mengajarkan betapa kita harus memiliki kemampuan untuk merasakan emosi agar bersikap dan berpikir rasional. Mengapa? Karena emosi memberikan informasi penting mengenai bagaimana kita memahami dunia sekitar kita. Dari manakah datangnya emosi dan suasana hati? Yang pertama dari kepribadian. Contoh, CEO Microsoft Stephen Ballmer dan Mark Zuckerberg dari Facebook. Ballmer adalah orang yang mudah tergerak oleh emosi, sedangkan Mark Zuckerberg adalah orang yang dikenal tenang dan tidak emosional. Ballmer dan Zuckerberg mungkin berbeda dalam intensitas afeksi atau seberapa kuat mereka merasakan emosi-emosinya. Orang-orang yang intens secara afektif mengalami emosi positif maupun negatif secara mendalam. Saat mereka sedih, mereka benar-benar sedih, dan saat mereka bahagia, mereka benar-benar bahagia. Lalu, bisa bersumber juga dari waktu dalam hari. Cuaca, stres, aktivitas sosial, tidur, olahraga, umur, dan juga jenis kelamin. Emosi pekerja. Apa itu emosi pekerja? Emosi pekerja, atau biasa disebut emotional dissonance, adalah inkonsistensi antara emosi yang dirasakan dan emosi yang mereka tampilkan. Emosi yang dirasakan adalah felt emotion, dan emosi yang mereka tampilkan adalah display emotion. Sehingga ini menimbulkan acting permukaan atau surface acting, yaitu menyembunyikan perasaan di dalam dan menyembunyikan ekspresi emosional sebagai respon atas peraturan. Teori peristiwa afektif, atau biasa disebut Affective Event Theory, disingkat EAT, menunjukkan bahwa pekerja bereaksi secara emosional pada hal-hal yang terjadi di tempat kerja dan reaksi ini memengaruhi kinerja dan kepuasan mereka. EAT menawarkan dua pesan penting. Yang pertama, emosi memberikan pandangan yang berharga tentang bagaimana peristiwa yang menjengkelkan, peristiwa menyenangkan di tempat kerja memengaruhi kinerja pekerja serta kepuasannya. Lalu yang kedua, pekerja dan manajer seharusnya tidak mengabaikan emosi atau peristiwa yang menyebabkannya. Walaupun tampak sepele, tetapi mereka akan terkumulasi. Apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional atau emotional intelligence adalah kemampuan seseorang untuk, pertama, menilai emosi dalam diri orang lain, kedua, memahami makna-makna emosi ini, dan yang terakhir, mengatur emosi seseorang secara teratur dalam sebuah model alur. Orang yang mengetahui emosinya sendiri dan baik dalam membaca petunjuk emosional akan lebih efektif. Kasus untuk kecerdasan emosional.
Argumen yang mendukung kecerdasan emosional adalah daya tarik intuitifnya, fakta bahwa ia memprediksi kriteria yang berarti, dan ide bahwa itu berdasarkan biologi. Daya tarik intuitif menyatakan orang yang dapat mendeteksi emosi orang lain, mengendalikan emosinya sendiri, dan mengendalikan interaksi sosial dengan baik, memiliki posisi yang kuat dalam dunia bisnis. Kecerdasan emosional berperan atas lebih dari 85% kinerja terbaik dalam pimpinan puncak. Lalu, kecerdasan emosional memprediksi kriteria yang berarti. Bukti menyatakan level tinggi kecerdasan emosional berarti seseorang akan berkinerja baik dalam pekerjaan. Kecerdasan emosional berdasarkan biologi. Dalam sebuah studi, orang-orang dengan kerusakan di area otak yang mengatur pemrosesan emosional memiliki skor tidak lebih rendah dalam ukuran standar kecerdasan daripada orang tanpa kerusakan yang sama. Sedangkan, kasus yang bertentangan dengan kecerdasan emosional. Di balik semua dukungan, kecerdasan emosional juga mendapat banyak kritik. 1. Para peneliti kecerdasan emosional tidak sepakat dengan definisinya. Bagi banyak peneliti, tidak jelas apakah kecerdasan emosional itu menggunakan definisi-definisi yang berbeda. Lalu, kecerdasan emosional tidak dapat diukur. Banyak kritik yang telah mempertanyakan tentang pengukuran kecerdasan emosional. Hal ini dikarenakan mereka berpendapat bahwa kecerdasan emosional adalah sebuah bentuk inteligensia. Harus ada jawaban benar dan salah untuknya dalam tes. Yang terakhir, kecerdasan emosional tidak lebih dari sekedar kepribadian dengan level yang berbeda. Beberapa kritik berpendapat bahwa karena kecerdasan emosional sangat erat kaitannya dengan inteligensia dan kepribadian, sekali Anda mengendalikan faktor-faktor ini, tidak ada lagi hal unik yang ditawarkan. Ada beberapa dasar atas argumen ini. Kecerdasan emosional tampak berkorelasi dengan ukuran-ukuran kepribadian, khususnya stabilitas emosional. Jika ini benar, maka penanda biologi seperti aktivitas otak dan heritabilitas dapat diatribusikan pada konstruksi psikologis yang lebih dikenal dan diteliti dengan lebih baik lainnya. Pengaplikasian emosi dalam perilaku organisasi. Ada berbagai macam bentuk pengaplikasian emosi dalam sebuah organisasi. Yang pertama adalah seleksi. Seleksi adalah salah satu implikasi dan bukti uji kecerdasan emosional sampai saat ini adalah bahwa pemberi kerja seharusnya mempertimbangkannya sebagai sebuah faktor dalam merekrut pekerja, khususnya untuk pekerja yang menuntut tingkat interaksi sosial yang tinggi. Lalu pengambilan keputusan. Suasana hati dan emosi positif tampaknya membantu orang mengambil keputusan yang baik. Orang-orang dalam suasana hati baik atau mengalami emosi positif lebih mungkin dibandingkan yang lain untuk menggunakan pengalaman atau aturan jempol untuk membantu mengambil keputusan dengan cepat. Emosi positif juga meningkatkan keahlian memecahkan masalah, sehingga orang-orang positif menemukan solusi masalah yang lebih baik. Kreativitas. Orang-orang dalam suasana hati baik cenderung lebih kreatif daripada orang-orang dalam suasana hati buruk. Lalu motivasi. Beberapa studi telah menunjukkan pentingnya suasana hati dan emosi terhadap motivasi. Sebagai contoh, satu studi menempatkan dua kelompok orang untuk memecahkan teka-teki kata. Kelompok pertama menonton sebuah video klip lucu. Kelompok kedua tidak diperlihatkan video klip lucu dan langsung mulai mengerjakan teka-teki. Hasilnya, kelompok yang menonton video klip lucu melaporkan ekspektasi tinggi, mampu memecahkan teka-teki, bekerja lebih keras, dan mampu memecahkan lebih banyak teka-teki. Lalu kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif bergantung pada daya tarik emosional untuk membantu menyampaikan pesannya. Faktanya, ekspresi dari emosi dalam berbicara seringkali merupakan elemen kritis yang membuat kita menerima atau menolak pesan pemimpin. Ada juga negosiasi. Lalu, layanan pelanggan. Nah, layanan pelanggan merupakan suatu bentuk pengaplikasian yang sering dilakukan. Memberikan layanan pelanggan berkualitas tinggi menuntut pekerja karena itu seringkali menempatkan mereka pada situasi disonansi emosi yang sudah dibahas tadi. Yang terakhir, sikap kerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.